Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Lestari. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas B. Kali ini saya akan membahas mengenai metode gramatikal terjemah yang meliputi pertama, latar belakang, yang kedua, landasan teori, yang ketiga, karakteristik atau ciri, yang keempat, tujuan, yang kelima, peran guru dan peran siswa, yang keenam, kedudukan bahan ajar. Baik, yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang dari metode gramatikal terjemah. Metode gramatikal terjemah ini merupakan hasil pemikiran dari beberapa sarjana di Jerman, yaitu ada Johann Seidenstracker, kemudian Karl Plotz, ada H.S. Ollenfants, dan yang terakhir ada Johann Meidinger. Metode ini juga cukup mendominasi pembelajaran bahasa asing di Eropa, yakni sekitar pada tahun 1840 hingga 1940. Kemudian pada abad 15, kebangkitan Eropa, di sekolah-sekolah atau universitas banyak mengharuskan siswanya atau pelajarnya untuk mempelajari bahasa Latin yang dinilai sebagai bahasa yang memiliki nilai pendidikan yang tinggi guna memahami teks-teks klasik. Oleh karena itu, metode gramatikal terjemah ini termasuk metode yang tertua atau termasuk metode tradisional bahkan kuno, namun masih sering digunakan di berbagai sekolah atau pesantren, bahkan di perguruan tinggi. Kemudian penamaan metode gramatikal terjemah ini pada abad 19 baru dikenal disebut Grammar Translation Method, sehingga metode ini tersebar luas di benua Eropa. Baik, selanjutnya mengenai pembahasan yang kedua, yaitu landasan teori. Metode gramatikal terjemah ini merupakan gabungan dari metode gramatika dan metode terjemah. Metode ini merupakan cara untuk mempelajari bahasa asing yang lebih menekankan pada qawaid atau kaidah bahasa yang mencakup 4 keterampilan berbahasa, yaitu diantaranya membaca, menulis, dan menerjemahkan. Metode ini juga diakui sebagai metode yang sangat populer digunakan di sekolah-sekolah atau pesantren bahkan perguruan tinggi. Metode gramatikal ini yaitu cara menyajikan bahan pelajarannya yaitu dengan jalan menghafal aturan-aturan atau kaidah bahasa Arab yang mencakup nahwu sorof. Sedangkan metode terjemah ini yaitu dengan cara menerjemahkan buku bahasa asing ke dalam bahasa sehari-hari ataupun sebaliknya. Sehingga metode gramatikal terjemah ini menekankan siswa untuk mempelajari bahasa secara logis dengan analisa dan juga cermat pada aspek tata bahasa, bukan melatih siswa untuk berkomunikasi secara aktif. Selanjutnya mengenai karakteristik atau ciri metode gramatikal terjemah. Yang pertama, mempelajari bahasa asing adalah agar mampu memahami karya sastra dalam bahasa target atau memahami kitab keagamaan dalam kasus bahasa Arab di Indonesia. Yang kedua, materi pelajaran terdiri atas buku nahwu, kamus, daftar kata, dan teks bacaan. Yang ketiga, tata bahasa yang digunakan yaitu secara deduktif, yaitu menyajikan kaidah-kaidah struktur yang diikuti dengan contoh-contoh, kemudian dijelaskan secara rinci atau panjang lebar. Yang keempat, kosakata yang disajikan dalam kamus dwibahasa, ada kosakata dan terjemahannya. Kemudian yang kelima, basis pelajarannya yaitu menghafal kaidah tata bahasa,
kosakata, kemudian penerjemahan. Dan yang keenam, bahasa ibu digunakan dalam pengantar kegiatan belajar mengajar dan lain sebagainya. Tujuan metode gramatikal terjemah ini yaitu agar siswa pandai dalam menghafal dan memahami tata bahasa sehingga ia mampu mengungkapkan ide-ide dengan menerjemahkan bahasa-bahasa ke dalam bahasa asing yang sedang ia pelajari. Selain itu juga untuk membekali siswa untuk memahami teks-teks bahasa asing dan menerjemahkannya ke dalam bahasa sehari-hari, seperti itu. Kemudian mengenai peran guru dan peran siswa dalam metode gramatikal terjemah. Guru berperan aktif sebagai penyaji materi, sedangkan siswa hanya berperan pasif yaitu sebagai penerima materi. Selanjutnya mengenai kedudukan materi atau bahan ajar. Kedudukan materi atau bahan ajar dalam metode gramatikal terjemah sangatlah berpengaruh dalam proses pembelajaran di kelas. Yang mana bahan ajar yang dipilih harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kemampuan peserta didik dapat berkembang dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bikhairin walhamdulillah. Hari ini ada yang tidak berangkat? Nggak ada. Ya, benar ya. Ya udah, semoga kalian sehat-sehat selalu. Amin. Amin. Ibu hari ini absen dulu ya. Yang pertama, Anin. Ya. Kemudian Wulan. Hadiroh. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai huruf jar dan fungsinya. Namun sebelum itu, di sini Ibu akan memaparkan beberapa kosakata ya, terlebih dahulu. Boleh kalian tulis. Silakan kalian tulis, kemudian kalian hafalkan ya. Namun sebelum itu, Ibu bacakan terlebih dahulu. Kitabun, Kitabun, maktabun, maktabun, qalamun, qalamun, haqibatun. haqibatun. Silakan kalian tulis, kemudian kalian hafalkan selama 5 menit. Oke, sudah cukup waktunya. Sekarang Ibu mau tes ya. Siapa di sini yang mau? Coba dari Ulan. Kitabun buku, maktabun meja, qalamun pulpen, haqibatun tas. Oke. Oke, selanjutnya kali ini Ibu akan memaparkan mengenai huruf jar dan fungsinya.
Ada yang tahu di sini huruf jar itu apa? Jadi huruf jar itu seperti kata ala, kemudian min, kemudian ada fi, kemudian ada lagi ba dan sebagainya. Masih banyak lagi ya contohnya ya. Ibu di sini akan menyontohkan kalimatnya. Ini contoh dari penggunaan huruf jar. Bisa kita lihat pada kalimat berikut ya. Perhatikan dan dengarkan. Siap ya? Al-kitabu alal maktab, al-qalamu fil haqibah, yadhabu Ahmad ilal Madinah, madrasatun qaribum minal masjid. Jadi dapat kita lihat di sini tuh ada yang namanya huruf jar. Huruf jar di sini ada kata yang pertama, kata ala, alal maktabi. Jadi tahu nggak sih apa itu fungsinya jar itu? Ada yang tahu? Jadi fungsi dari huruf jar itu menjadikan isim setelahnya menjadi majrur, yang artinya setelah huruf majrur akan berubah tanda menjadi kasroh. Seperti kata al-kitabu alal maktabi. Nah, ada kata ala di sini. Ini namanya huruf jar. Kemudian terakhirnya menjadi kasroh. Ketika dibaca alal maktabi. Kemudian yang kedua fil haqibati. Ada kata fi. Yang ketiga yadhabu Ahmad ilal Madinati. Mana kata huruf jarnya? Ilal Madinati. Kemudian yang terakhir madrasatun qaribum minal masjid. Nah itu? Oke. Jadi sekarang kita bisa terjemahkan ya. Al-kitabu alal maktabi, berarti buku itu ada di atas meja. Kemudian al-qalamu fil haqibati, pulpen di dalam tas. Yadhabu Ahmad ilal Madinati, Ahmad pergi ke kota. Kemudian yang terakhir madrasatun qaribum minal masjid, berarti sekolah dekat dari masjid. Selanjutnya ibu akan bagikan ini ya, contoh teks bacaan berbahasa Arab. Kemudian nanti kalian coba terjemahkan. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Kelompok 3 ada ya, sudah ada ya. Baik, perhatikan baik-baik. Di situ ada teks bacaannya ya. Ibu akan bacakan, kemudian kalian terjemahkan di bawahnya. Tulis di bawahnya. Coba. Hada baitun, artinya ini rumah. Yo, sok boleh ditulis. Ini rumah. Di bawahnya saja. Ada kata hada baitun, di sini tulis. Ini rumah. Kemudian huwa baiti, itu rumahku. Baiti jamilun, rumahku indah atau bagus. Ya. Terus fi baiti matbakhun kabirun, di dalam rumahku ada dapur yang besar. Kemudian di situ ada lagi wahammamun nadifun, ada kamar mandi yang bersih. Wasalatu ghurafin, dan ada 3 ruangan. Yang pertama yaitu hiwahia, yaitu ghurfatun naumi, ruang tidur. Terus ada lagi ghurfatul julusi, ruang duduk. Boleh langsung ditulis. Wa ghurfatul apa itu? Ghurfatul ta'ami, ruang makan. Lanjut. Fi ghurfatil julusi mindodatun zahriyatun. Di ruang duduk
ada meja ya. Mindoratun qasiratun, ada meja kecil. Ya. Meja kecil. Kemudian alal mindoda zahriyatun. Di atas meja ada bunga. Terus yang terakhir, baiti qaribun minal madrasah. Berarti rumahku dekat dari sekolah. Oke, sudah paham ya? Ya, Bu. Baik, Ibu akan meminta coba mengikromkan dari salah satu kalian ya. Coba Halimah, silahkan maju. Coba kamu baca, lihat di situ teksnya. Coba cari huruf jar di teks tersebut. Yang pertama ada huruf jar di kalimat fi ghurfatil julus, yaitu fi. Yang kedua ada huruf jar di kalimat ala min dodati zahriyah, yaitu ala. Yang ketiga ada huruf jar di kalimat baiti qaribun minal madrasah, yaitu minna. Iya. Oke. Terima kasih. Ya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kalian bisa kerjakan contoh teks bacaan berbahasa Arab di rumah ya untuk PR. Ya mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.